teman-teman. Coba di sini kalian bayangkan bagaimana jika sebuah negara mengalami krisis yang besar, pengangguran pada meningkat, dan perusahaan pada tutup. Masyarakat takut membelanjakan uangnya. Semakin masyarakat tidak mau membelanjakan uangnya, maka roda perekonomian akan berhenti berputar. Fenomena tersebut, apakah nantinya perekonomian bisa pulih secara otomatis atau perlu campur tangan dari pemerintah? Nah, dari pemikiran tersebut, lahirlah sebuah pemikiran ekonomi modern yang dikembangkan hingga saat ini. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Zuratusita dengan NIM 250700104. Teori tersebut adalah teori Keynesian. Teori Keynesian merupakan teori pemikiran ekonomi modern yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes pada tahun 1930-an. Teori ini merupakan respon pada masa Great Depression yang mengakibatkan pengangguran massal, penurunan produksi, dan daya beli masyarakat. Pada masa itu, ekonomi klasik sangat dominan, tetapi menurut ekonomi klasik, ekonomi itu bisa menentukan keseimbangannya melalui mekanisme pasar itu sendiri. Namun, Keynes berpendapat, jika sebuah negara mengalami krisis, maka masyarakat akan cenderung mengurangi belanja barang dan jasanya, dan mengakibatkan perusahaan akan mengurangi produksinya dan melakukan PHK. Akibatnya, pengangguran akan meningkat dan ekonomi akan sulit pulih. Maka dari itu, perlu campur tangan dari pemerintah. Dalam perkembangannya, teori Keynesian digunakan sebagai dasar kebijakan ekonomi makro di berbagai dunia, terutama untuk mengatasi masalah pengangguran dan krisis. Di dalam karya terkenalnya, The General Theory Employment Interest and Money, teori Keynesian ini menekankan bahwa yang pertama, ada permintaan agregat itu sangat penting. Jika permintaan agregat itu menurun, maka ekonomi jadi lesu. Jika ekonomi lesu, maka pengangguran akan meningkat. Yang kedua, pasar ide efisien. Pasar ide efisien adalah di mana kondisi perekonomian tidak bisa mencapai keseimbangannya secara otomatis. Padahal perekonomian itu bisa mengalami pengangguran tinggi, penurunan produksi, dan daya beli masyarakat dalam waktu yang lama. Ketidakefisien tersebut terjadi karena masyarakat cenderung tidak mengeluarkan uangnya saat krisis dan perusahaan akan menurunkan jumlah produksinya. Dalam kondisi tersebut, Keynes menyebutkan akan menciptakan kegagalan pasar, sehingga memerlukan perlu campur tangan dari pemerintah. Masuk ke dalam poin yang ketiga, yaitu peran aktif pemerintah. Keynes berpendapat bahwa pemerintah itu harus ikut campur untuk menstabilkan perekonomian suatu negara dengan cara meningkatkan belanja negara, mengatur suku bunga, dan menurunkan pajak. Hal ini bertujuan agar bisa meningkatkan investasi dan konsumsi saat ekonomi sedang turun. Nah, teman-teman, kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan yaitu teori Keynesian merupakan sebuah pemikiran ekonomi modern yang dimana ekonomi itu tidak bisa mencapai keseimbangannya secara otomatis, melainkan perlu campur tangan dari pemerintah. Sekian presentasi dari saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.